Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, Taruna bernama Muhammad Amar Hamzah, jurusan Nautika 2, NIM 34213026 dari kampus Aman Jaya, Akademi Maritim Nasional Jakarta Raya, mata kuliah P2TL tentang Peraturan Pencegahan Bahaya Tubrukan di Laut. Aturan ke-9 yaitu alur pelayaran sempit. Dosen pengajar yaitu Ibu Rini Megawati. Pengertian alur pelayaran sempit. Menurut pendapat saya, alur pelayaran sempit adalah alur di mana keadaan perairan yang sempit dan kapal yang berlayar di daerah alur pelayaran ini harus berlayar sedekat mungkin dengan batas luar alur pelayaran atau air pelayaran yang terletak di sisi lambung sebelah kanannya selama masih aman dan dapat dilaksanakan. Maka arti dari alur pelayaran sempit adalah jalur yang digunakan atau dilewati oleh kapal sebelum memasuki dermaga atau pelabuhan yang ukurannya kurang untuk dilewati banyak kapal. Fungsi alur pelayaran sempit adalah alur pelayaran digunakan untuk mengarahkan kapal yang akan masuk ke kolam pelabuhan. Namun, alur pelayaran dan kolam pelabuhan harus cukup tenang terhadap pengaruh gelombang dan arus. Perencanaan alur pelayaran dan kolam pelabuhan ditentukan oleh kapal terbesar yang akan masuk di pelabuhan. Alur pelayaran ini ditandai dengan alat bantu pelayaran yang berupa pelampung dan lampu-lampu. Yang perlu diperhatikan di alur pelayaran sempit adalah 1. Pemilihan karakteristik alur. Alur masuk pelabuhan biasanya sempit dan dangkal. Alur-alur tersebut merupakan tempat terjadinya arus, terutama yang disebabkan oleh pasang surut. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan karakteristik alur masuk ke pelabuhan adalah sebagai berikut, yaitu pertama, keadaan trafik kapal. Yang kedua, keadaan geografi dan meteorologi di daerah alur. Yang ketiga, sifat-sifat fisik dan variasi dasar saluran. Yang keempat, fasilitas-fasilitas atau bantuan-bantuan yang diberikan pada pelayaran. Yang kelima, karakteristik maksimal kapal-kapal yang menggunakan pelabuhan. Yang keenam, kondisi pasang surut, arus, dan gelombang. Beda-beda pembantu navigasi. Fungsi pemasangan alat bantu navigasi adalah dalam radar terdiri dari beberapa fungsi, antara lain untuk menentukan posisi kapal. Sebagai contoh mercusuar, alat bantu elektronik aerolik diperlukan untuk pengukuran arah alur pelayaran. Untuk penunjuk bahaya sebagai contoh pelampung, rambu laut, suar penuntun. Dan yang terakhir, untuk keamanan di alur pelayaran, penjaga pantai mendefinisikan bantuan untuk navigasi sebagai beberapa alat eksternal pada kapal yang bertujuan untuk membantu navigator untuk menentukan posisi atau menentukan daerah yang aman atau untuk menjauhi daerah berbahaya di dalam berlayar. Buoy, lighthouses, foghorn, and GPS merupakan alat bantu dalam navigasi. Sistem navigasi yang digunakan adalah lateral system dalam membantu navigasi. Maksud dari lateral system adalah bantuan untuk navigasi pada selat di sisi-sisi yang sempit. Navigasi pada sel di sisi-sisi yang sempit ketika memasuki selat dari laut bebas mempertemukan warna merah dengan bagian starboard dan bagian hijau dengan port, bagian kanan kapal. Mercusuar adalah bangunan pokok yang mempunyai skema warna khusus dan karakteristik rangkaian kilas warna untuk membedakan antara mercusuar satu dengan yang lain pada satu daerah yang sama. Sekian dari penjelasan saya, yaitu tentang peraturan pencegahan bahaya tubrukan di laut, aturan 9 yaitu alur pelayaran sempit. Jika ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Smile. Jangan lupa senyum hari ini, guys.